Episode ini diawali dengan diperlihatkannya rutinitas mission sehari-hari. Setiap malam tiba, Mission pergi dan membunuh zombie-zombie. Sedangkan di pagi harinya, ia berkebun, mengurus keluarganya, dan juga merancang strategi baru untuk membangun Alexandria yang baru. Itulah aktivitas yang ia lakukan beberapa hari belakangan ini. Hingga pada suatu malam, saat ia sedang membunuh zombie, ia diserang oleh seorang zombie yang tiba-tiba muncul dari arah samping. Pedangnya terjatuh, Mission kewalahan melawan zombie tersebut. Namun akhirnya ia berhasil melumpuhkan zombie tersebut dengan menggunakan sebuah kayu yang ada di dekatnya. Beberapa saat kemudian, dia baru menyadari bahwa kayu yang dia pegang adalah tongkat bisbol milik Negan. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Maggie sedang bersama Herschel anaknya. Beberapa saat kemudian, Maggie mengemasi barang-barang yang akan ia bawa ke dalam ranselnya. Jesus datang dan memberikan surat dari Georgie kepada Maggie. Maggie menyuruh Jesus untuk meletakkan suratnya di dalam laci kamarnya. Karena ia akan segera berangkat, Maggie lalu berangkat bersama Diane. Scene beralih, terlihat Rick melihat jembatan yang sedang mereka perbaiki. Beberapa saat kemudian, Rick berdiskusi dengan Eugene. Akibat hujan tadi malam, tanggul di hulu jebol. Hal itu bisa menjadi penyebab terhambatnya pembangunan jembatan. Dan lebih parahnya, bisa membuat jembatan kembali putus. Rick berusaha optimis bahwa ada jalan lain untuk memperbaiki jembatan itu. Namun menurut perkiraan Eugene, dengan kondisi alam yang buruk dan jumlah pekerja yang tidak mencukupi, akan tidak aman jika terus bertahan dengan proyek itu. Eugene juga mengabarkan bahwa ada kawanan zombie yang terpantau mendekati camp mereka. Eugene meminta maaf kepada Rick karena tidak bisa berbuat banyak. Namun Rick membesarkan hati Eugene bahwa dialah yang telah membawa mereka hingga saat ini. Beberapa saat kemudian, Rick menghampiri Carol di tendanya. Dia bertanya apakah Carol juga akan pergi dari sana. Carol menjawab bahwa ia akan membawa orang-orangnya pulang ke Kingdom. Rick meminta pendapat Carol tentang orang-orang di Sanctuary. Carol menyarankan agar mereka dicoba untuk hidup mandiri, seperti yang mereka lakukan saat ini. Rick merasa bahwa satu-satunya orang bisa memberikan harapan adalah Carol. Carol pun meminta maaf kepada Rick karena harus segera pergi dari sana. Baru saja Rick keluar dari tenda, Jerry datang mengabarkan bahwa Maggie sedang dalam perjalanan ke Alexandria. Jesus mengira bahwa Rick telah mengetahui hal itu. Rick pun segera menghubungi rekannya dan menyuruhnya mengirim pesan ke Alexandria untuk menghadang Maggie di gerbang Alexandria. Rick juga meminta untuk memperingatkan Mission dan tidak memperbolehkan Maggie masuk tanpa pengawalan. Setelah itu, Rick mencoba menghubungi Maggie, namun tidak ada jawaban di sana. Daryl yang memperhatikan Rick dari tadi menghampirinya dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Rick khawatir jika Maggie akan melakukan sesuatu di Alexandria. Daryl lalu menawarkan bantuan kepada Rick untuk mengantarkan Rick ke Alexandria menggunakan motornya. Sebelum berangkat, Rick memastikan kepada Daryl bahwa bahan bakarnya cukup untuk pergi ke sana. Di Alexandria, terlihat Mission yang tengah menemani Judith belajar. Nora datang dan menyampaikan bahwa tanaman tomat mereka banyak yang rusak akibat burung gagak. Mission akan meminta kepada Eugene untuk segera memperbaiki kincir angin untuk mengatasi hal itu. Nora juga menyampaikan bahwa Negan tidak mau makan sejak hari kemarin. Setelah itu, Nora pergi dari sana. Kembali kepada Rick dan Daryl. Daryl dengan sengaja membawa Rick pergi ke jalan yang bukan mengarah ke Alexandria. Menyadari hal itu, Rick meminta Daryl untuk menepi dan menurunkannya. Daryl kemudian mengatakan bahwa pesannya untuk Maggie tidak akan tersampaikan karena ia telah memutuskan saluran komunikasinya. Mereka pun berkelahi dan terguling ke sebuah lubang. Keduanya terjebak tidak dapat keluar dari sana. Scene beralih ke Mission yang datang membawakan makanan untuk Negan. Mission sedikit memaksa Negan. Negan pun bersedia untuk makan jika Mission tetap tinggal di sana dan mendengarkannya berbicara. Mission kemudian memberikannya waktu 20 menit untuk berbicara dan menyuruhnya makan setelah itu. Kembali lagi ke Rick dan Daryl yang masih sama-sama kebingungan mencari jalan keluar dari lubang besar itu. Namun mereka malah berdebat mengenai Negan.
Daryl yang pro dengan Maggie mengatakan bahwa kematian Negan sangat berarti untuk Maggie. Apalagi Glenn yang sudah mempertemukan Rick dengan semua rekannya. Harusnya kematian Negan akan membalas impas kematian Glenn. Namun Rick juga punya alasan tersendiri untuk tetap menjaga Negan tetap hidup. Ia berpikir bahwa membiarkan Negan tetap hidup adalah upaya untuk memastikan sesuatu di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Sedangkan Daryl berpendapat bahwa membiarkan Negan tetap hidup artinya memberi harapan bahwa hal tersebut akan terulang kembali. Kembali lagi ke Alexandria, Negan mulai mempengaruhi pikiran Mission. Untungnya Mission tidak mudah terpengaruh dengan omongan Negan. Negan juga menceritakan masa lalunya tentang istrinya yang meninggal karena sakit kanker. Dia dulu berharap bisa mempunyai anak seperti Carl. Negan mencoba mengorek masa lalu Mission. Mission mulai terpancing. Ia bercerita tentang Andre anaknya. Saat Negan mulai menyinggung tentang Andre, Mission nampak kesal dan segera pergi meninggalkan Negan. Scene beralih, terlihat Jadis mendekati Gabriel yang terikat. Saat Gabriel tersadar, Gabriel melihat Jadis bersama satu zombie. Gabriel mencoba membujuk Jadis agar tak melakukannya. Jadis sedikit tersentuh dengan kalimat yang Gabriel ucapkan. Ia tak tega membuat Gabriel menjadi mangsa zombie tersebut. Ia lalu menjauhkan zombie dan membius Gabriel. Di tempat lain, Carol, Jerry dan lainnya tengah berkemas. Datang orang-orang Xavier yang menginginkan senjata mereka. Mereka telah mengetahui bahwa orang-orang Ocean Seed telah membunuh temannya sehingga mereka akan membalasnya. Setelah Jet maju dan mengambil kunci di saku Carol, Carol dengan sigap menendang kaki Jet dan memukulnya. Setelah Jet lumpuh, teman-temannya maju dan terdengar suara tembakan. Suara tembakan itu terdengar sampai di tempat Rick dan Daryl. Mereka tahu bahwa suara itu berasal dari camp. Mereka khawatir jika suara itu bisa memancing kawanan zombie datang. Menyadari bahaya tersebut, Daryl segera memasang badan untuk membantu Rick naik. Di lain sisi, Mission terus memikirkan omongan Negan. Ia lalu kembali mendatangi Negan dan bertanya mengapa Negan menyinggung Andre. Negan rupanya berusaha menjebak pikiran Mission dengan mengukit kematian anaknya. Mission lalu menyuruhnya makan setelah selesai berbicara. Negan menurut, namun sebelum Mission pergi, Negan menanyakan Lucille-nya. Mission menjawab bahwa ia tak menyimpan tongkat memukul milik Negan. Setelahnya Mission pergi dan terlihat Negan memukulkan kepalanya sendiri ke tembok beberapa kali. Kembali kepada Rick dan Daryl. Rick terus berusaha naik ke atas, namun para zombie sepertinya mendekati mereka dan berjatuhan ke lubang tersebut. Daryl membunuh beberapa zombie dan menumpuk mayat-mayat itu untuk ia gunakan sebagai pijatan naik ke atas. Mereka terus berusaha naik sementara zombie terus berjatuhan ke bawah. Jika saja mereka terjatuh lagi ke bawah, dipastikan mereka akan tewas menjadi mangsa zombie-zombie. Rick yang telah sampai ke atas lebih dulu kemudian memantau keadaan sekitar. Ia lalu mencari sesuatu yang dapat membantu Daryl naik. Rick berpegangan ke sebuah ranting kayu dan mengulurkan tangan satunya kepada Daryl. Terdengar suara zombie yang masih mendekat ke arah mereka, tanda bahwa Daryl harus segera naik. Dengan uluran tangan Rick, Daryl akhirnya bisa naik ke atas tepat sebelum kawanan zombie datang memangsanya. Mereka lalu segera menjauh dari tempat itu. Daryl mengajak Rick untuk naik ke motornya dan segera pulang ke camp. Namun Rick memilih menunggangi kuda yang ada di sana dan memancing zombie-zombie itu agar tidak masuk ke camp. Keduanya sempat berdebat akan dibawa kemana para zombie. Hingga akhirnya Rick meyakinkan Daryl bahwa ia tidak akan mengorbankan jembatannya dan punya cara sendiri untuk mengalihkannya. Mereka pun berpisah. Scene beralih ke Gabriel yang tersadar dari pingsan dan menyadari dirinya berada di sebuah ruangan tertutup. Ia segera bangun dan mencari Jadis. Ia tidak menemukan Jadis di sana. Ia hanya menemukan sepucuk surat yang bertempel di dalam jasnya. Surat tersebut bertuliskan, "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." Setelah membacanya, Gabriel menangis sendirian di sana. Sementara itu di Alexandria, nampak Mission yang tengah membacakan dongeng untuk Judith. Di lain tempat, terlihat Rick sedang membawa kawanan zombie.
Saat di pertengahan jalan, dari arah depan terlihat sekumpulan zombie yang lain. Rick dan kudanya terkepung, kudanya pun mulai panik dan menjatuhkan Rick. Rick terjatuh di atas batu dan terdapat besi yang menancap ke badannya. Rick pun kehilangan kesadaran, sedangkan zombie-zombie itu sudah mulai dekat ke arahnya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 5. Pada episode ini terlihat Rick yang sudah tak sadarkan diri akibat tertusuk besi. Ia mendadak kembali sadar dan mengumpulkan tenaganya untuk bisa pergi dari sana. Ia menggunakan ikat pinggangnya untuk mengeluarkan dirinya dari besi yang telah menusuknya. Menyadari kawanan zombie yang semakin mendekat, ia lalu menunggaki kudanya dan segera pergi dari tempat itu. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Jedis yang tengah berusaha menghidupkan mesin mobilnya yang mogok. Lalu ada seseorang menanyai lokasinya lewat alat komunikasi yang dipegangnya. Orang tersebut mengira bahwa Jedis menipunya. Jedis selalu meyakinkan orang tersebut untuk segera mengevakuasi dirinya. Beralih ke Rick yang masih berusaha mengalihkan kawanan zombie dengan luka di perutnya. Rick terus berusaha tetap terjaga agar tidak jatuh dan menjadi mangsa zombie-zombie di belakangnya. Semakin melemah, Rick sedikit menjauh dari zombie tersebut dan bersinggah di sebuah rumah kosong. Ia lalu mengambil sedikit kain untuk mengikat perutnya. Tak berselang lama, ia kembali pingsan. Ia bertemu dengan temannya yang sudah meninggal, yaitu Shane, dan mereka saling bercerita. Di sana mereka berada di sebuah mobil. Mereka pun berbincang cukup lama hingga akhirnya Shane menyuruh Rick untuk menyelesaikan semuanya. Obrolan mereka ditutup dengan permintaan maaf Rick kepada Shane. Rick lalu sadar, ia terkejut melihat ada seorang zombie yang menyerangnya. Rick kemudian segera melarikan diri bersama kudanya menghindari kawanan zombie yang tengah mengepunginya. Beralih ke Mission yang terlihat sedang menulis sambil menemani Judith bermain. Seseorang lalu datang mengabarkan kepadanya bahwa Maggie datang. Di lain sisi, Maggie yang sedang berjalan. Mengetahui apa tujuan Maggie datang, Mission sudah di depan pintu penjara untuk menahan Maggie. Di sana keduanya berdebat. Maggie ingin Mission mengerti alasan mengapa ia segera mengakhiri Negan. Maggie menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima seseorang yang telah membunuh suaminya dan dibiarkan tetap hidup. Ia merasa sudah berusaha namun tetap tidak bisa menerima keputusan itu. Maggie lalu meminta Mission untuk memberikan cara agar Maggie bisa menerima hal tersebut. Namun Mission tidak bisa menjawabnya. Maggie pun mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah dengan membunuh Negan. Mission akhirnya luluh dan menyerahkan kunci penjara kepada Maggie. Maggie lalu masuk ke dalam penjara. Setelah melihat kedatangan Maggie, Negan tampak memancing emosi Maggie dengan mengungkit peristiwa kematian Glenn. Maggie yang semakin panas perlahan membuka kunci pintu. Negan lalu menyuruh Maggie untuk segera membunuhnya demi keadilan Maggie yang diinginkan. Maggie langsung membuka pintu sel dan menyeret Negan keluar. Maggie lalu bertanya mengapa Maggie harus membunuhnya. Sambil menangis, Negan menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan istrinya yaitu Lucille. Negan lalu mengatakan bahwa ia telah berusaha namun tak bisa melakukannya sendiri. Maka dari itu ia meminta Maggie yang membunuhnya. Tak tega, Maggie pun menyuruhnya kembali masuk ke dalam sel dan berkata bahwa ia ke sana untuk membunuh Negan. Namun dengan melihat keadaannya yang lemah membuatnya merasa bahwa itu cukup menyelesaikannya. Maggie kemudian keluar dan bertemu dengan Mission. Kemudian datang seseorang yang memberikan kabar bahwa ada sesuatu di camp. Mission dan Maggie pun segera bergegas pergi dari sana. Kembali lagi dengan Rick yang masih terus menggiring kawanan zombie. Dia kembali kehilangan kesadarannya dan bertemu dengan Hershel. Rick menyesali apa yang terjadi dengan Hershel, Beth, dan Glenn. Mereka pun berbincang. Nampak Hershel yang mencoba membangun kembali semangat Rick.
Rick lalu tersadar kembali setelah Herschel memerintahkannya untuk bangun. Namun tak lama setelahnya, Rick lagi-lagi kehilangan kesadarannya dan terjatuh di atas kudanya. Saat ia tengah tak sadarkan diri, scene beralih memperlihatkan Rick yang sedang berada di sebuah tempat. Ia lalu membuka sebuah pintu. Setelah ia buka pintunya, nampak Rick berada di tengah-tengah lautan maya. Ia melihat Sasha yang kemudian mengajaknya berbicara. Rick heran melihat semuanya telah meninggal. Wanita itu lalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, karena Rick telah melakukan bagiannya dengan baik. Ia terus mencoba meyakinkan Rick yang sudah terlihat putus asa. Ia juga menjawab pertanyaan Rick bahwa keluarga Rick tidak ada di sana karena mereka tidak hilang. Ia mengatakan bahwa yang harus Rick lakukan adalah bangun. Rick pun terbangun. Kelihatannya ia terjatuh dari kuda yang ia tunggangi. Ia melihat camp sudah berantakan dan beberapa orang telah meninggal di sana. Para mayat yang sudah menjadi zombie terlihat mendekati Rick. Rick pun mengambil pistol yang ada di dekatnya dan menembaki zombie yang mendekat ke arahnya. Melihat zombie yang semakin banyak, Rick segera bangun dan pergi. Ia terus berjuang untuk bertahan. Rupanya Rick membawa kawanan zombie itu ke jembatan. Kondisinya yang semakin melemah membuatnya berhalusinasi. Ia melihat Mason dan teman-temannya datang membantunya, sementara yang lain melawan zombie. Mason mendatangi Rick dan menyemangatinya. Mason mengatakan bahwa alasan ia jatuh cinta dengan Rick adalah karena Rick seorang pejuang. Mason kemudian meminta Rick untuk berjuang untuk Mason dan teman-temannya. Rick menyadari bahwa itu tidaklah nyata. Mason kemudian menyuruh Rick bangun dan Rick pun terbangun. Ia kemudian berjalan menuju jembatan dengan darah yang terus mengucur dari perutnya. Ia berharap bahwa jembatan tersebut tidak kuat menahan beban kawanan zombie yang akan runtuh. Dengan begitu, para zombie akan terjatuh ke sungai dan terbawa arusnya. Sedikit demi sedikit para zombie berjalan ke atas jembatan. Namun perkiraan Rick salah, jembatannya tetap bertahan. Rick pun terlihat putus asa. Beberapa zombie semakin mendekat ke arahnya. Salah satu zombie hampir saja menggigitnya hingga nampak Daryl memanah zombie tersebut. Rupanya Daryl beserta yang lain datang membantunya. Rick yang sudah berputus asa menemukan sedikit harapan. Ia lalu turut membantu Daryl untuk menghabisi para walker yang mendekatinya. Saat tengah menghabisi para zombie satu persatu, Rick melihat sekotak bom yang terjatuh di tengah jembatan. Ya, itu adalah sebuah dinamit. Ia mendapat sebuah ide untuk memusnahkan kawanan zombie itu. Sementara itu, Mason dan yang lain sedang bergegas memutar untuk segera menolong Rick. Rick lalu menembak dinamit itu, dan hal tersebut membuat jembatan hancur dan para walker berjatuhan ke sungai. Jembatan yang telah dibangunnya bersama-sama akhirnya hancur. Daryl meneteskan air mata dan berjalan menjauhi jembatan. Sementara Mason nampak sangat sedih dan histeris melihat ledakan itu. Ia kemudian ditahan oleh Maggie dan Carol. Di lain tempat, terlihat Jadis yang tengah berada di hutan bersama sebuah helikopter di atasnya. Ia melihat gunggungan asap hitam di kejauhan. Ia lalu mendapat kabar dari walkie-talkie bahwa Rick meledakkan jembatan. Ia juga melihat banyak zombie yang hanyut di sungai. Jadis pun mendekat ke arah sungai dan melihat Rick yang tengah terluka terjatuh ke tepi sungai. Ia lalu memberikan kabar kepada seseorang di helikopter melalui alat komunikasi yang ia pegang. Jadis memintanya untuk membantu Rick. Lalu seseorang di helikopter berpikir bahwa Jadis berusaha menipunya. Jadis lalu meyakinkan orang tersebut dengan melempar pistol miliknya dan mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah tipuan lagi. Ia mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan teman yang pernah menyelamatkannya. Helikopter lalu perlahan mendarat.
Scene pun beralih, terlihat Jadis yang mengatakan kepada Rick bahwa ia akan menyelamatkannya. Rick terlihat sudah mendapat pertolongan pertama. Keduanya telah berada di helikopter, mereka pun pergi dari sana. Adegan dilanjutkan dengan beberapa orang tengah bertarung melawan zombie yang mengepungnya. Nampak 5 orang yang bahu-membahu menghabisi zombie yang mendekat. Salah seseorang dari mereka menyadari kawanan Walker yang datang semakin banyak. Ia pun menyuruh teman-teman yang lain untuk lari. Sialnya, saat hendak melarikan diri, salah satu dari mereka terjatuh dan kesusahan berjalan. Mereka semua lalu terkepung. Tiba-tiba, ada seseorang yang membantu mereka membuka jalan dari kejauhan. Semuanya berhasil melarikan diri dari kawanan tadi. Mereka lalu menemui orang yang menolongnya. Terlihat seorang bocah perempuan dengan rambut pirang. Bocah tersebut lalu menanyakan nama kelima orang tersebut. Mereka bernama Magna, Connie, Kelly, Yumiko, dan Luke. Magna lalu menanyakan nama bocah tersebut. Rupanya bocah perempuan tersebut adalah Judith Grimes yang sudah tumbuh besar. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 6. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Mission yang sedang merenung. Hari berganti, tahun berlalu, mereka terus berusaha menata masa depan yang lebih baik. Namun kenyataannya jalan di depan hanyalah kegelapan. Sulit untuk dilihat, tapi sekarang setelah sekian lama dikelilingi kegelapan, masih ada sedikit kilatan cahaya harapan. Walaupun cahaya itu belum bisa menerangi jalan mereka, tapi cahaya itu bisa menuntun mereka untuk terus berusaha dan berjuang. Mereka tidak akan pernah menyerah. Dan film pun baru dimulai. Di sebuah hutan terlihat Aaron, Rosita, dan Eugene panik mencari Judith. Mereka memanggil-manggil namanya. Judith datang bersama dengan beberapa orang. Dia berkata bahwa orang-orang itu meminta bantuan. Tempat tinggalnya dikepung oleh zombie. Rosita tidak ingin membawa mereka. Orang-orang itu berkata bahwa mereka mempunyai keahlian dalam bidang kuliner. Belum selesai mereka berbicara, terlihat banyak sekali zombie mulai berdatangan. Eugene dengan gagah berani membunuh zombie-zombie itu. Namun zombie yang datang semakin banyak. Rosita pun mengajak mereka pergi dari sana. Judith mengancam tidak ikut pergi jika orang-orang yang tadi dia tolong tidak ikut bersamanya. Dengan terpaksa akhirnya Rosita dan Aaron mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya. Di sisi lain di sebuah tempat terlihat Gary sedang menggoda Carol dengan menyebutnya sebagai ratu. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Mereka lalu berlari menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata ada pipa yang rusak. Henry dibantu oleh Carol mencoba memperbaikinya, dan usaha mereka berhasil. Raja datang dan merasa senang melihat hasil kerja Henry. Beberapa saat kemudian terlihat Henry sedang berlatih. Carol dan Raja memperhatikannya. Setelah itu mereka berdiskusi membahas tentang masa depan The Kingdom. Kembali pada Judith, mereka sudah sampai di Alexandria. Mereka lalu membuka penutup kepala orang-orang yang baru mereka temukan. Ternyata sebelumnya mereka tinggal di John Spring. Mereka merasa ragu untuk masuk ke dalam. Judith berjanji bahwa mereka akan aman berada di sana. Ia lalu menggandeng salah satu dari mereka dan mengajaknya masuk ke dalam. Mereka kaget saat sudah berada di dalam. Mereka disambut oleh warga Alexandria lainnya. Rosita memberitahu Siddiq bahwa masih ada satu orang lagi. Dia berada di gerobak. Wanita itu terluka kepalanya, namun dia masih sadar. Siddiq akan membawa wanita itu ke klinik untuk merawatnya. Di saat bersamaan Mission datang. Mission lalu bertanya kepada mereka tentang apa yang telah terjadi. Salah satu di antaranya menjawab bahwa ada 5 pendatang baru. Salah satu di antara mereka sedang sakit dan dibawa ke klinik. Mission lalu memeriksa mereka satu persatu. Ia lalu bertanya siapa yang telah memutuskan membawa mereka masuk ke Alexandria.
Aaron menjawab bahwa dia yang memutuskan membawa mereka ke sana. Mason marah karena bukan wewenang Aaron memutuskan hal itu. Judith lalu angkat bicara. Dialah yang sebenarnya telah memutuskan membawa mereka ke Alexandria. Menurutnya mereka membutuhkan bantuan. Setelah mendengar beberapa pendapat, Mason pun mengizinkan mereka untuk tinggal di sana sampai anggota Dewan Alexandria membuat keputusan. Scene beralih, terlihat raja melepas kepergian Henry. Dia berpesan agar Henry selalu bersikap tanggung jawab dan menghormati orang lain. Dan tak lupa berbaik hati dan selalu waspada. Raja sedikit khawatir dengan kepergian Henry. Raja sebenarnya ingin pergi bersama Henry dan Carol. Namun Carol berkata bahwa raja dibutuhkan di sana untuk persiapan menyambut pekan raya. Di saat yang sama, anggota dewan di Alexandria sedang berunding untuk mengambil keputusan. Gabriel yang memimpin perundingan itu. Ternyata orang-orang itu tidak berasal dari kelompok yang sama. Mereka bertemu di perjalanan dan mulai bergabung. Pada awalnya mereka berjumlah banyak, namun yang lain tidak selamat. Anggota dewan juga bertanya mengenai profesi mereka sebelumnya, serta apa yang telah mereka lakukan hingga mereka bisa bertahan hidup hingga sekarang. Setelah mereka menjawab satu persatu, anggota dewan akan segera mengambil keputusan. Namun Mason ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Mason mendekati Magna. Ia lalu melihat tangan sebelah kirinya. Di sana ada tato yang menggambarkan sebuah penjara dengan Magna di dalamnya. Itu artinya Magna telah membohongi mereka tentang profesinya. Padahal sebenarnya dia adalah mantan napi. Mason juga menyuruh Magna untuk meletakkan pisau yang Magna sembunyikan. Setelah itu Mason pergi meninggalkan mereka. Dia meminta pada anggota dewan untuk memutuskannya. Beberapa saat kemudian terlihat Gabriel berada di ruang komunikasi. Dia terus mencoba untuk menghubungi orang-orang yang masih berada di luar. Rosita datang dan mereka mulai berdiskusi tentang orang-orang baru tersebut. Gabriel merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Namun menurut Rosita, Mason mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Namun mereka berdua berharap agar Mason bisa berubah pikiran dan menerima mereka. Gabriel lalu memberitahu Rosita bahwa Eugene pernah berkata jika mereka membawa kotak transmisi itu pergi menjauh dan mengatur pengendali jarak jauhnya, maka mereka bisa meningkatkan sinyalnya. Namun hal itu melanggar batas keamanan. Gabriel ingin melakukannya untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Rosita lalu mengambil peta itu dan berkata bahwa dia dan Eugene yang akan melakukan itu. Sedangkan Gabriel ia meminta bantuan orang-orang baru tersebut. Sepertinya kini Gabriel sedang dekat dengan Rosita. Tak jauh dari sana terlihat Judith sedang mengendap-endap. Namun ternyata Mason menyadari hal itu. Ia lalu memanggil Judith untuk belajar. Scene beralih, Carol dan Henry sedang dalam perjalanan. Tujuan awal mereka adalah pergi ke Hilltop. Namun Carol berubah pikiran. Mereka tidak akan ke Hilltop dan tiba-tiba terdengar suara orang yang meminta tolong. Henry dengan cepat langsung pergi ke sumber suara itu. Carol mencoba menghentikannya dan ternyata semua itu hanyalah jebakan. Mereka dijebak oleh Regina dan teman-temannya. Di saat yang sama, Eugene dan Rosita sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan sinyal transmisi. Eugene berkata bahwa dia tahu tentang hubungan Rosita dan Gabriel. Rosita rela melanggar protokol keamanan demi membantu Gabriel. Namun Rosita enggan membahasnya. Di pertengahan jalan, mereka melihat jejak baru para zombie menuju ke arah timur. Dan untungnya mereka akan pergi ke arah barat. Kembali pada Carol dan Henry, terlihat orang-orang The Savior itu merampas semua bawaan mereka. Jet berkata bahwa semua itu ia lakukan dengan terpaksa. Saat ini mereka dalam masa-masa sulit. Carol menyarankan agar mereka bergabung dengan komunitas lain. Namun mereka malah tertawa. Jet mendekati Carol, dia ingin meminta cincin permata yang ada di jari Carol. Henry marah mendengarnya, ia lalu menggunakan tongkatnya untuk menghajar Jet. Carol mencoba menghentikannya, namun terlambat. Jet berhasil melumpuhkan Henry. Carol lalu memberikan cincinnya kepada Jet. Setelah itu mereka pergi meninggalkan Carol dan Henry. Scene beralih, terlihat Judith sedang belajar di dekat sel Negan. Negan mencoba mengakrabkan dirinya dengan Judith.
Judith lalu bercerita bahwa dia telah membawa orang baru ke Alexandria, namun ibunya akan mengusir mereka. Negan tahu bahwa Judith pasti bersikeras untuk mempertahankannya. Ia lalu bercerita saat Negan masih kecil, dia juga pernah membawa pulang anjing. Namun ibunya tidak menyukai anjing tersebut. Namun suatu saat Negan tetap membawa pulang seekor anjing, dan kejadian tak terduga terjadi. Anjing itu membunuh anjing-anjing lain dan menggigit kuping ibunya saat mencoba menghentikannya. Negan merasa menyesal dan tidak akan membawa pulang anjing lagi. Judith lalu berkemas hendak pergi dari sana. Negan melihat itu dan berkata dia pikir Judith memerlukan bantuannya. Judith menjawab bahwa dia akan meminta bantuan Negan hanya untuk soal matematika saja, karena angka-angka di sana tidak memperdulikan tentang orang baik atau orang jahat. Di sisi lain, Eugene dan Rosita telah berada di tempat yang mereka inginkan. Saat Eugene hendak turun dari atas tower, dia melihat sekeliling dan alangkah kagetnya. Eugene melihat kawanan zombie sedang menuju ke arah mereka. Rosita lalu menyuruh Eugene untuk segera turun. Tas Eugene terjatuh, kuda-kuda mereka pun sudah kabur. Naasnya lagi, tangga yang akan dipijak oleh Eugene terjatuh. Akhirnya Eugene melompat dari ketinggian, lututnya terluka. Rosita membantu Eugene untuk pergi dari sana. Adegan beralih, malam telah tiba. Carl dan Henry bermalam di gerobaknya. Di sana Henry merasa kecewa dengan Carol karena tidak melawan orang-orang di Xavier itu yang mengadang mereka. Padahal Carol selalu mengajarinya untuk membela yang benar dan melawan yang salah. Henry menanyakan hal itu kepada Carol. Carol lalu berkata bahwa kelak Henry akan mengetahuinya. Kembali ke Alexandria, Magna merasa bersalah kepada teman-temannya karena dia Mission akan mengusir mereka. Dan saat ini pun Magna sepertinya mempunyai sebuah rencana. Dia membawa kalung Yumiko dengan bandul senjata tajam. Yumiko meminta agar Magna mengembalikan kalungnya dan berharap agar Magna tidak lagi menjadi pecundang. Sekilas diperlihatkan Carol yang mendatangi markas The Xavier yang tadi mengadangnya. Tanpa ampun ia lalu membakar mereka semua. Di saat yang sama, Magna mengendap-endap di depan rumah Mission. Di sana dia melihat Mission dengan anaknya. Tak lama kemudian Magna mengetuk pintu dan memberikan senjatanya kepada Mission. Ia juga berterima kasih kepada Mission. Ternyata pembicaraan Magna dan Mission didengar oleh Judith. Judith berkata bahwa jika ayahnya masih ada, dia pasti akan melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah ia lakukan. Mendengar hal itu, Mission pun tersenyum. Dia berkata bahwa Rick pasti bangga dengan Judith. Begitu juga dengan Carl. Di lain sisi, Rosita dan Eugene terus berusaha pergi dari kejaran zombie. Eugene merasa putus asa. Ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Rosita, namun Rosita menghentikan itu dan mengajaknya pergi dari sana. Scene beralih, terlihat Henry dan Carol melanjutkan perjalanan. Henry meminta maaf kepada Carol atas perkataannya tadi malam. Di sana dia melihat dengan heran cincin pertama itu sudah kembali melingkar di jari Carol. Ternyata Carol menemui Daryl. Kembali ke Alexandria, orang-orang baru itu mulai bersiap untuk pergi dari sana. Mission datang dan mengubah rencananya. Dia akan membawa mereka ke Hilltop, dan mereka meminta kepada Maggie untuk menerimanya. Dia yang akan mengawal secara langsung bersama dengan Siddiq, karena seseorang dari mereka masih memerlukan perawatan. Mereka pun sangat senang. Di lain sisi, Eugene dan Rosita masih terus berjuang menyelamatkan diri, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah sungai kecil. Mereka lalu melumuri tubuhnya dengan tanah dan berpura-pura mati. Terdengar suara seseorang yang sepertinya mengendalikan zombie-zombie itu. Dan film pun bersambung.